Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami berikan kepada masyarakat untuk dapat memberikan edukasi, memberikan informasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Dan kita kedatangan dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Seperti biasa di Kabar Jambi siang-siang kita akan berbincang bersama pemuda-pemuda Jambi yang penuh dengan potensi, yang penuh dengan prestasi, yang kita harapkan dapat sama-sama menginspirasi. Dua orang yang cantik sekali, yang saya yakin tidak hanya ada satu kegiatan hari ini, tapi banyak kegiatannya, tapi meluangkan waktu untuk hadir. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Ulimta Rusda. Selamat siang Ulimta. Siang Kak. Panggilannya apa nih? Ulim Kak. Ulim ya biasanya. Di rumah juga dipanggil Ulim? Enggak, kalau di rumah dipanggil Uul. Uul ya kan, karena emang di rumah sama teman-teman tuh biasa beda panggilannya. Iya benar Kak, kan? benar Kak. Bener. Ini mau panggil Ulim ya berarti ya? Ya, Ulim tadi dari mana? Tadi habis di MCC. Ada kegiatan? Kegiatan. Bukan kegiatan kampus? Bukan. Bukan. Tuh kan banyak kan kegiatannya udah saya bilang ya kan. Nanti kita bahas kegiatan apa sih yang Ulim tadi hadiri. Gitu. Makasih ya. Kita sapa juga yang tidak kalah cantik nih, sepertinya masih pakai baju kampus ya. Apakah dia dari kampus? Langsung kita tanya. Ini Jennifer Mendrova. Selamat siang Jennifer. Selamat siang Kak. Sehat? Sehat. Nih panggilan apa Jenny? Biasa dipanggil JJ. JJ. Iya, kan? bukan jeduk-jeduk ya Kak. Bukan jeduk. JJ jeduk-jeduk. JJ dari kampus bener? Benar. Soalnya nggak sempet lagi nih ganti baju, langsung Benar ke banget. sini. Masih kuliah semester? Semester 7 sekarang Kak. Oh, semester 7. Kalau Ulim? Alhamdulillah sudah selesai yang pertama. Ada keinginan lanjut? Ada doakan ya Kak ya. Insya Allah, amin. Harus diniatkan, dijalani, eksekusi. Kalau cuma niat tanpa dijalani dan tanpa eksekusi nggak jadi gitu ya. Oke deh, ini kita ke Ulim dan juga JJ, pemuda-pemuda yang kita undang ke sini bukanlah pemuda-pemuda yang biasa-biasa saja. Jadi langsung saja kita kenalan sama Ulim. Ulim, boleh diceritakan dong kegiatannya, terus sudah lulus kuliah dari kapan? Lalu kegiatannya apa dari mulai kuliah sampai saat ini, dan prestasi yang mungkin sudah Ulim torehkan? Silakan. Masya Allah, terima kasih ya Kak. Dipanjang nih kayaknya nih. Kalau lulus sebenarnya udah lumayan lama. Alhamdulillah dari 2018 itu saya S1 Bahasa Inggris di UIN. Dan sekarang kegiatannya lebih ke ngurus yayasan. Sebelumnya saya kepala sekolah di TK. Dan sekarang lebih ke yayasan komunitas relawan guru ngaji mengabdi. Nah itu juga yang membuat kalau cerita berprestasinya tadi ya, sebenarnya banyak lebih prestasi. Saya juga bingung bagaimana mendeskripsikannya, tapi itu yang membawa saya kenal sama JJ juga. Kita kenal di pertukaran pemuda antar negara, karena untuk ikut seleksi itu kan kita harus ada Komdepnya atau community developmentnya, kayak pemberdayaan masyarakat, apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi dan sibuk ngisi event-event juga sih Kak, acara sebagai kadang sebagai moderator seperti tadi kayak MC gitu, dan kadang juga narasumber dan macam-macam sih, kadang bahkan tukang IO-nya. Ya. Apa aja lah ya. Iya, kalian palu gada deh. Aku bisa deh pokoknya. Palu gitu. gada deh. Palu gada deh. Wah, luar biasa ya. Usia sekarang berapa boleh tahu? Usia 27. 27 tahun. Di usia 27 tahun dia sudah menjadi kepala sekolah TK. Lalu sekarang X ya, iya udah pernah ya menjadi kepala sekolah TK, lalu tergabung di berbagai komunitas. Salah satunya itu relawan guru ngaji mengabdi, dan saya mendirikan yayasan namanya Bahagia Mengabdi Center. Fokusnya itu di training center, itu tadi yang membangun dan membentuk SDM untuk relawan guru ngaji. Masya Allah. Jadi untuk yayasan ini kamu sendiri foundernya ya? Iya, kebetulannya begitu Kak. Karena kebetulan saya aktif di komunitas kegiatan sosial, ada guru saya nanya, boleh nggak ikut nanti kegiatan ke daerah gitu kan, tapi kita ngajar ngaji gitu, kolaborasi kan rencananya. Awalnya oke, Umi gitu. Terus saya kepikiran, oh iya ya, selama ini saya ke daerah-daerah sampai ke Kerinci, sampai pokoknya pelosok Jambi itu karena kegiatan sosial gitu, kegiatan kepemudaan. Akhirnya kenapa nggak bikin gerakan sendiri yang memang fokus ke arah sana gitu. Kebanyakan sekarang kan ke arahnya ngajar umum. Nah, kenapa nggak ditanamkan akidah agama untuk mereka gitu. Akhirnya terbentuklah komunitas relawan guru ngaji. Alhamdulillahnya udah jadi yayasan Kak. Masya Allah, aduh merinding aku dengernya. Nih,
ini baru satu nih, belum dua. Nanti kita tanya lagi sama yang satunya, tapi kita jeda dulu ya. Izin ya, Ulin dan juga Jennifer ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah muda, kreatif, peduli, dan menginspirasi. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Tadi kita sudah bercerita sedikit saja siapa sih Ulim itu. Nah sekarang kita akan kenalan sama yang satunya, Jennifer. Nah JJ, boleh cerita dong kesibukannya J selain kuliah. Karena kalau udah ikut PPAN nih Ulim sama JJ, pikiran Cynthia itu udah nih anak bukan anak biasa gitu. Silakan J. Baik, Kak. Kalau JJ sendiri itu sekarang kesibukannya sedang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi di Universitas Jambi. Dan juga kenapa bisa ketemu nih sama Kak Ulim Tak? Jadi JJ ini tergabung dalam suatu paguyuban penerima beasiswa karya Salemba 4 dan dalam paguyuban itu ada yang namanya Komdev tadi. Di situ kita memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Kasang Kota Karang dan juga sekarang sudah berkembang dan kita juga memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Tangkit Baru saat ini. Nah, untuk produk yang kita keluarkan dari Komdevnya ini adalah kita membantu masyarakat untuk mengembangkan budidaya maggot, budidaya ikan lele, dan juga budidaya stik pakcoy gitu nah Kak. Jadi udah ada keluaran produknya dan produk stik acoy namanya. Jadi yang membuatnya pun adalah ibu-ibu dari Desa Tangkit Baru. Kita sangat memberdayakan orang-orang yang ada di desa untuk mengimplementasikan ide kita gitu Kak. Nah, selain itu juga JJ juga pernah mendapat beberapa prestasi nih. Prestasinya itu adalah membawa produk yang kita tahu komoditas unggulan dari Provinsi Jambi itu buah pinang dan juga buah nanas Kak. Nah, kita membuat suatu inovasi produk baru yaitu masker wajah alami dari bonggol nanas dan juga buah pinang. Dan saat ini barusan juga beberapa hari yang lalu kita mengikuti kegiatan KMI Expo dan mendapat juara harapan 2 secara nasional itu versi katalog produk usaha dari 350 pendaftar. Itu tingkat apa? Tingkat nasional Kak. Masya Allah. Ini udah banyak ya kegiatan-kegiatannya, baru dipancing dikit aja udah langsung banyak kegiatannya. Tapi kan JJ juga seorang mahasiswa nih. Iya benar ya. Nah gimana tuh cara membagi waktunya? Dan mahasiswa apakah terganggu nih pembelajarannya seperti apa? Silakan J. Oke, sejauh ini udah di semester 7 dan JJ aktifnya itu dari semester 2 udah untuk aktif cari informasi tentang lomba, informasi juga tentang organisasi. Ketika dihadapkan dengan permasalah manajemen waktu ya, ini pasti setiap orang juga punya kendala hal yang sama dengan JJ gitu. Nah JJ berusaha untuk membuat list prioritas dulu nih Kak. Ketika kalau prioritas utama kita kan adalah kuliah. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu tugas-tugas kuliah. Setelah tugas kuliah selesai, barulah kita membuat ataupun memilih list yang lebih prioritas lagi antara mengikuti lomba ataupun berorganisasi. Jadi semua bisa berjalan dengan lancar. Wah, ini penasaran gimana IPK-nya, berpengaruh nggak? Tapi nanti dijawabnya. Kita ke Lim dulu. Lim, tadi menarik ya, Ulim mengatakan bahwa rata-rata nih kegiatan yang Ulim lakukan adalah bersifat ke sosial ya. Iya. Community development, Komdev tadi yang kalian katakan, yaitu ke bawahnya ke sosial, bahkan ke agama gitu ya, yang tujuannya adalah untuk masyarakat agar berakhlak seperti itu, berilmu dan sebagainya. Sebenarnya apa sih tujuan Ulim sendiri yang akhirnya berpikir aku harus bikin yayasan nih, aku harus gabung komunitas ini nih? Kan kalau secara benefit, kalau kita ngomongin benefit, nggak tahu ya, saya sebagai orang awam ngerasanya itu non benefit gitu. Tapi kenapa? Apakah panggilan hati atau apa? Silahkan Ulim. Makasih Kak. Jadi kan kalau bilang mau niat membentuk yayasan itu sebelumnya nggak ada sama sekali kepikiran. Tapi memang dulu saya kan sebenarnya nggak susah jadi budak korporat. Maksudnya kayak pengen berbuat sesuatu, tapi kalau di bawah ibaratnya di bawah harus dari orang itu agak susah gitu. Tapi bisa bekerja sama gitu. Jadi saya itu tadi saya bilang ikut komunitas sebenarnya. Komunitas yang kegiatan umum, kepemudaan, namanya Forum Indonesia Muda. Itu kita diberikan pelatihan karakter dan kepemimpinan. Nah, di sanalah mulai kayak, oh iya, agama perlu juga ya, gitu. Kayak nggak perlu aku ngajar ke daerah-daerah, ngajar
umum, ngajar baca, tulis gitu. Nah, tapi kenapa nggak ngajar agama, ngajar Quran gitu. Akhirnya terbentuklah komunitas itu, dan alhamdulillahnya jalannya mulus karena jalan dakwah ya. Jadi Allah permudah dan dijadikan yayasan gitu. Dan itu dibantu dapat sekre juga. Walaupun tantangannya memang banyak Kak, kayak emang kamu dapat apa gitu. Sebenarnya malah kayak melihat orang senang. Karena kita ini, oh di sini butuh guru nih, beberapa ini lembaga, kita kan ngasihnya ke lembaga, sama memang kalau mas kan privat banyak banget orang minta, tapi kalau lembaga kita kan sebagai relawan gitu. Nah kalau untuk yang lain makanya kita training kan orang-orangnya, khususnya anak muda, biar anak muda tuh bangga juga jadi guru ngaji gitu. Jangan yang biasa kalau di tempat kami kan uwa-uwa atau sudah tua gitu. Nenek-nenek sih kalau iya, gitu nenek-nenek, ya. mbah-mbah gitu. Ini kamu adalah anak muda yang harus bangga juga loh ngajar agama gitu. Walaupun sempat bilang kayak, emang dulu nggak ngaji waktu kecil. Loh, emang ngaji kecil aja. Kita ngaji kan harus terus-terusnya, bahkan sampai tua gitu. Waduh, ini aku sampai merinding-merinding loh, kamu bicara tuh aku sampai merinding-merinding. Sebenarnya kalau di mata Ulim urgensinya apa sih sampai akhirnya wah kayaknya aku harus bikin ini nih, harus bikin ini nih. Secara benefit nggak bisa menjadi ini kan. Sebenarnya itu tadi Kak, kayak ada pertanyaan sendiri ketika turun ke lapangan, ketika ada Umi bilang mau gabung tapi kita ngajar Quran. Baru sadar, kayak ketampar gitu. Oh iya ya, aku dari ini ke daerah-daerah sampai ke Kerinci, Tanjab Tim, semuanya kayak daerah. Kita ngajarnya Sebelumnya agama. ke daerah-daerah itu ngapain? Kegiatan juga, kegiatan Dari lembaga kah? dari komunitas tadi, Forum Indonesia Muda namanya. Jadi kita punya program namanya ETSAK kalau yang di Kerinci, Ekspedisi Tanah Alam Kerinci, tapi kita ada Ghost to School-nya. Nah, salah satunya itu kita ngajar memang sekolah yang jarang banget ditemuin, ibaratnya kayak di pelosok banget, kita ke sana gitu. Nah, di situ guru nanya, "Oh, besok ini," karena sering izin kan. Nah, jadi bilang, "Lim, besok inilah tapi ngajar Quran," gitu. Jadi kayak, oh boleh, makanya gitu. Cuman beberapa hari kayak, iya ya, kenapa nggak ngajar agama ya, dan fokusnya kemana gitu. Akhirnya saya fokus ke, oh udah Mi, kita bikin komunitas aja gitu. Dan alhamdulillah orang-orangnya rame, dan kita fokuskan anak muda nih, dan anak mudanya harus bangga gitu. Dan ada beberapa juga yang kita push untuk ikut ajang kayak gini kan. Sebenarnya kan banyak, jadi mendorong mereka ternyata jadi anak muda yang peduli tentang agama juga itu berprestasi gitu. Nggak ngaji tuh nggak mesti waktu kecil, tapi juga kamu muda lebih semangat, lebih mudah dong ngajarnya, lebih bervariasi. Kita tarik ke belakang lagi sebelum ikut ke aksi yang itu ya, yang ke daerah-daerah itu. Kan tidak semua orang atau tidak semua anak muda yang tertarik untuk terjun ke situ. Awal mula ketertarikannya apa? Karena itu tadi, saya suka explore ketemu daerah-daerah. Sebenarnya kalau nggak karena ada kegiatan seperti itu, mungkin orang tua nggak mudah ngizinin ya gitu untuk hal-hal kegiatan gitu. Kalau jalan-jalan doang mah ngapain kamu ini gitu, pasti susah. Jadi awal mulanya karena emang suka jalan-jalan aja. Iya, suka kegiatan dan kayak ada manfaat gitu ya. Ya, ada manfaatnya. Jadi nggak sekedar jalan gitu. Kayak kemarin kita pengen, kalau mau jalan, mau ke berhala misalnya. Oh berarti kita harus bikin program nih gitu. Jadi kayak jalan-jalan sambil ada program. Ada manfaatnya gitu Ki, gitu Bang Jun. Kalau jalan-jalan tuh harus ada manfaatnya gitu ya, jangan sekedar jalan-jalan aja. Oke, kita ke JJ. Nah, ini kan kurang lebih kalian sama sih kalau menurut pandangan aku, kayak yang satu fokus memang sosial tapi ke agamanya. JJ terjun juga ke masyarakat, lalu memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera, agar lebih bisa mengedukasi mereka seperti itu. Awal mula ketertarikan JJ di mana banyak anak muda yang lebih memilih mungkin untuk ngumpul nongkrong bersama kawan-kawan, balik kuliah ya udah nongkrong di kafe, main game dan sebagainya. Tapi JJ ini salah satu anak muda yang mau turun ke masyarakat, yang sebenarnya secara benefit juga sama halnya kayak Ulim tadi, nggak bisa kita pegang benefitnya. Seperti apa, J? Oke, kalau JJ sendiri itu Kak, awalnya karena tergabung tadi ya di salah satu penerima beasiswa, dan memang program beasiswa ini ada yang namanya community development. Nah, di sini sangat bersyukur juga bisa tergabung gitu kan, turun ke masyarakat langsung, berinteraksi dengan masyarakat, dan ini sebagai tempat ataupun wadah untuk JJ belajar juga berkomunikasi dengan masyarakat. Karena kalau kita berkomunikasi dengan mahasiswa itu pasti bahasanya berbeda juga, dengan masyarakat bahasanya juga berbeda. Nah, hal inilah yang membuat JJ, oh ternyata seasik ini ya berinteraksi dengan
ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di desa gitu. Dan ibu-ibunya juga kebetulan semangat nih untuk menjalankan program yang kita berikan. Jadi itu yang tersirat sama diri JJ, ternyata dalam program pemberdayaan masyarakat ini sangat asik gitu. Kita tarik lagi ke belakang nih. Ketika penerima beasiswa, mungkin memang kalian ada komunitasnya, penerima beasiswa melakukan program-program. Tapi kan setelah itu bisa saja sih kita tidak aktif, atau bisa saja kita tidak meneruskan kembali, melanjutkan kembali. Tapi JJ kan ikut terus gitu, melanjutkan. Ini kenapa? Kenapa ya Kak? Karena daerah sendiri itu bisa kita kembangkan, kenapa enggak? Kenapa harus daerah yang maju dulu yang kita kembangkan? Padahal daerah yang terpencil tuh dan dekat dengan kita tuh ada dan harus kita kembangkan. Itulah gunanya mahasiswa tuh mendapat ilmu di universitas, kemudian ilmunya diimplementasikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Aduh, merinding lagi saya. Aduh, hari ini saya agak-agak baper nih dengar ketulusannya, karena dari tadi nanyain ke Ulim, nanyain ke JJ, apa nih alasannya? Ternyata berbuat baik tuh nggak pakai alasan. Mereka ditanyain berkali-kali alasannya, nggak ada yang apa ya, yang emang enggak Kak, pokoknya mau ini mau itu, nggak ada. Emang kalian suka aja untuk membantu gitu, suka aja bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, appreciate it all. Dan lanjut nih untuk JJ. Tadi kan di awal katanya tuh, apakah dengan kegiatan yang lumayan padat ini mengganggu IPK? Boleh dong IPK-nya di-share? Oke, kalau IPK itu masih di atas 3,7 deh Kak. Oke, masih aman. Waduh, pokoknya di atas 3,5 aja udah oke banget, udah kumlot ya kalau untuk S1 ya. Waduh, luar biasa gitu deh, Kak. Keren, thank you ya J. Nah J, untuk dukungan nih dari orang tua ataupun dari keluarga gitu, karena seperti yang Ulim bilang, meyakinkan orang tua untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak mereka lakukan itu agak sulit gitu. Nggak tahu kalau JJ dan keluarga, boleh diceritain deh. Oke Kak, kalau dari sisi JJ sendiri itu dari sejak kecil JJ emang udah merantau nih keluar daerah, itu di kota Riau ya, Pekanbaru. Dan saat ini juga orang tua sejauh ini nggak pernah membatasi JJ untuk pergi berinteraksi dengan siapapun, silahkan. Yang penting tuh izin, kemudian kita bisa menjaga diri, dan juga orang tua sangat-sangat mendukung ketika program ataupun kegiatan yang kita lakukan di luar sana tuh bisa membantu banyak orang. Karena halnya positif Kak, kenapa dilarang gitu kan. Itu aja sih Kak. Ini kepercayaan orang tua ya, Iya, berarti yang selalu JJ jaga. Lanjut, tadi JJ juga bilang ada ikutin expo ya, KNI Expo. KMI Expo. KMI Expo itu apa sih bentuknya? Itu tingkat nasional dan apakah mewakili Provinsi Jambi atau seperti apa? Oke, jadi itu KMI Expo itu adalah puncaknya dari ada nama program dari universitas yaitu P2MW. Ini tentang kewirausahaan sih Kak. Nah, jadi kami berusaha, titik puncaknya itu adalah KMI Expo. Di 4 bulan menjelang KMI Expo, kami berusaha untuk mengembangkan bisnis kami. Nah, bisnis yang JJ bawa ini yang tadi Kak, masker wajah tadi. Nah, kenapa kami ingin mengembangkan masker wajah tadi? Karena kita udah tahu nih komoditas unggulan Provinsi Jambi tuh si pinang dan juga buah nanas gitu Kak. Jadi sangat bersyukur kami bisa mengembangkan produk ini bersama dengan dosen farmasi dari Universitas Jambi juga, sampai membawa kami ke titik ini, ngikutin lomba juga menang berkali-kali. Sangat-sangat bersyukur. Dan juga secara tidak langsung dari produk kami itu kami memperkenalkan Provinsi Jambi, budaya Jambi gitu. Ada batik Jambinya juga di kemasan kami gitu. Nah, itu dibawa ke tingkat nasional kalian yang bawa. Iya, ya? benar Kak. Luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, J, gimana sih mahasiswa yang tergabung kewirausahaan, apakah ada manfaatnya lagi untuk diri kita, terutama dari segi materi. Nanti kita cerita. Kita ke Lim dulu. Lim, kalau berbicara tadi yang akhirnya komunitas yang akhirnya menjadi yayasan tadi, yang foundernya Ulim ya? Iya. Yayasan apa tadi? Yayasan Bahagia Mengabdi. Apakah ini hidupnya dari donatur atau seperti apa, Lim? Boleh cerita dong? Iya, jadi kan kebetulan banget itu bulan puasa dan sama seperti inilah cerita gitu. Nah, ada kegiatan, aku kan gue ikut training itu metode Umi namanya, ngaji Quran tapi khususnya pakai metode Umi gitu. Nah, di situ tuh ada orang baik lah intinya Kak. Itu kalau kita dikelilingi orang baik ya, jadi semangat lagi untuk berbuat baik gitu. Ada aja yang kayak, oh ini komunitas ya, udah ada resminya, gimana kayak gitu kan. Nah, ini udah akhirnya dibantu untuk
dijadikan yayasan. Alhamdulillah. Dan ketika ketemu lagi orang baik lagi, dibantu lagi, kamu ini enggak dikasih rumah untuk menjadikan sekretariatnya dan binaan-binaan anaknya, kegiatan ngaji mengajinya. Dia bilang kalau ngasih uang bisa aja katanya, tapi saya punya rumah katanya. Ya udah kamu pakai untuk kegiatan yang bermanfaat, apalagi Al-Qur'an. Semoga itu jadi amal buat saya katanya. Makasih banget itu Bu Dokter. Ya. Menangis aku. Bu Dokter Elmilda. Sebenarnya banyak tantangan itu yang baik banyak, Kak. Bahkan tantangannya juga ada, Kak. Kita bahkan dibilang pernah ngaji sesat juga. Kita kan ada binaan di Lego. Di Lego itu beda banget kita ngajinya. Anak-anaknya kalau di tempat lain kita ada beberapa tempat binaan, itu ada di Mayang, Bougainville, dan di Lego ini. Kalau yang lain kan emak-emaknya semangat nyuruh ngaji gitu, jangan main. Kakak-kakaknya udah nungguin gitu. Tapi kalau di Lego itu kita tahu keadaan di sana, malah diajak pulang, kayak ayo pulang, masih mau gitu, kayak anaknya yang semangat masih semangat ngaji, tapi orang tuanya beda, kasusnya beda-beda gitu. Bahkan ketika besoknya ternyata anaknya nggak rame lagi, kita tanyain kenapa gitu, nggak boleh, nggak dibolehin gitu. Jadi isu yang kayak gitu tuh yang pengen kami lepaskan gitu. Anak-anak ini butuh kok pendidikan agama gitu, pendidikan Al-Quran gitu, biar mereka tahu sebenarnya apa tujuan gitu, bukan apakah sekedar cari uang atau sekedar cari kebahagiaan secara duniawi saja gitu. Sedangkan ngerasain, Kak, gitu, aku juga kayak ketika kita berbagi kebahagiaan, berbagi pendidikan, itu malah bertambah gitu. Ilmunya kalau disimpan ya bisa aja hilang ya, Iya. tapi kalau dibagikan bertambah. Dibagikan malah bertambah. Ibaratnya gelas ini kalau masih penuh kan, kalau isi tumpah gitu. Nah, jadi kosongkan aja dan bagikan gitu. Nanti kita mudah untuk nambah lagi gitu. Kalau saya nggak minum ini, nggak dibagikan, penuh dan nggak masuk gitu. Iya, Mending saya bagikan gitu. Nanti masuk lagi yang Nanti baru. masuk lagi yang baru. Tapi tidak semua orang atau tidak semua pemuda akan berpikir sama dengan Ulim. Benar. Pertanyaannya adalah relawan-relawan atau pengajar-pengajar yang sekarang tergabung ke yayasan itu sudah berapa banyak, dan apakah punya misi dan visi yang sama seperti Ulim? Silahkan. Oke, terima kasih banyak, Kak. Ini sebenarnya pertanyaan wawancara saya juga, Oke. karena mereka wawancara untuk ikut daftarnya. Jadi ada pelatihannya juga untuk mereka, pelatihan karakter dan relawan namanya gitu. Nah, kebanyakan ada juga yang kayak pengen belajar, bacaan saya masih belum benar gitu, dan juga untuk ngajar sama seperti tadi, kalau untuk tahu itu biar fasih kita harus ngajar gitu. Nah, biar nggak lupa ilmunya. Itu juga banyak sebenarnya yang buat saya kayak, sebenarnya saya ada rasa kayak capek juga, nggak dapat apa ini. Tapi melihat semangat orang tadi, nah itu Tumbuh lagi. berjamaah kita bisa gitu, bersama-sama kita bisa gitu. Mereka kayak, ayo Kak, kita ini lagi gitu, angkatan, bahkan sekarang udah ada angkatan ketiga. Jadi angkatan pertama kita itu lumayan banyak, cuman berkurang karena pandemi. Kita kan dari 2019, 2020 masuk pandemi, jadi kita berkurang anggotanya. Di 2021 itu masuk cuma 15 orang, tapi itu yang paling aktif malah. Walaupun paling dikit yang daftar, tapi yang paling aktif di generasi 2. Generasi 3 kita ada 33 orang. Dan itu sekarang sudah selesai pembinaan tahsin dan bakalan turun ke lapangan untuk ngajar-ngajar. Dan apakah mereka mendapatkan manfaat secara materi juga? Nah, itu kan banyak banget yang minta guru ngaji. Sebenarnya kalau secara pemateri, makanya dari awal saya bilang ini memang relawan. Tapi nanti percayalah, kalian bakalan dapat hal yang lebih kok. Tapi jangan sampai itu menggoda kalian. Benar. Ya. Jangan itu menjadi niat awalnya gitu ya. Benar. Jangan sampai merubah. Ini bakalan ada kok yang ngasih gitu. Kayak ketika kita ngajar ke lembaga, otomatis orang itu akan berpikir, oh ini ada bensinnya, ini. Iya. Mereka dengan sukarelawan ngasih ke mereka. Walaupun gitu. tanpa kita tarifkan. Tanpa kita tarifkan, itu udah dapat mereka kayak, aku udah bilang kayak gitu. Nanti kalau kalian turun ke lapangan, misalnya ada lembaga, kalian jangan fokus ketika di sini ngasih, di sini enggak, karena ada yang kayak gitu Iya, kan. benar. Di sini cuman ya ngasih minum doang, atau di sini memang dikasihnya uang bensin atau apa gitu. Tolong jangan dibedakan, tapi disamakan lembaga ini, ngajarnya tetap berdedikasi, semuanya sama. Itu yang ditanamkan di awal. Masya Allah, aduh terharu deh ada anak-anak muda seperti kalian. Uling, Jaja, nanti kita lanjutkan ya, kita harus jeda dulu ya. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah muda kreatif, peduli dan juga menginspirasi. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, pemuda-pemuda kreatif dan penuh prestasi yang semoga dapat menginspirasi kita pada siang hari ini. Tapi kami tidak mau ngobrol bertiga aja. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Oke deh, kita ke JJ lagi nih. JJ, untuk tadi ikut terlibat mahasiswa wirausaha juga. Yang salah satu produknya adalah masker wajah. Nah, secara benefit atau keuntungan materinya ada nggak sih? Oke, kalau berbicara tentang wirausaha pasti sudah ada benefit secara materinya, ya. Tapi kita belum berfokus besar ke benefitnya, tapi kita fokusnya itu adalah ke pengembangannya dulu, gimana caranya produk kita ini bisa dikenal khususnya di masyarakat Provinsi Jambi, dan juga udah ada beberapa juga investor ataupun mitra untuk bekerja sama dalam mengembangkan produk kami ini secara nasional. Itu udah ada di Palembang, di Bekasi dan juga Bogor gitu Kak. Peluangnya gimana sih kalau JJ lihat? Peluangnya agak cukup susah untuk diterapkan ya, karena memang target market kita itu adalah anak-anak yang berusia dari umur 18 tahun sampai umur 35 tahun gitu Kak. Karena ini kan masker wajah dan sangat sensitif ya di kulit wajah kita kalau asal untuk memberikan ke yang tua atau yang sudah berumur lah ibaratnya gitu. Untuk perizinan dan segala macamnya gimana? Oke, sekarang kita sedang tahap perizinan di BPOM Kak. Itu kan ada 6 tahap, kita sudah masuk ke tahap ketiga dan sedang memperjuangkan itu juga agar bisa segera launching, segera masuk ke dalam market-market juga. Nah, untuk JJ sendiri kejarannya apa sih? Apakah memang setelah lulus kuliah ingin membuat usaha saja, ataukah emang ada cita-cita khusus? Ini jurusan apa kuliahnya? Jurusannya akuntansi Kak. Akuntansi. Apakah ingin menjadi budak korporat saja? Oke. Baik itu BUMN atau pegawai negeri atau di perusahaan-perusahaan nasional atau internasional, silakan. Oke, karena sudah berkecimpung di dalam ikut lomba-lomba bisnis nih Kak, jadi udah tahu nih dasarnya harus bagaimana untuk membuka sebuah usaha. Nah, ada kemungkinan juga Kak setelah selesai kuliah akan membuka usaha terlebih dahulu, tapi membuka usahanya tidak hanya sendirian, ingin mengajak beberapa anak muda juga atau teman-teman biar mereka juga ikut aktif dan produktif seperti itu Kak. Nah, kemudian rencananya juga ada akan melanjutkan studi S2. Amin. Seperti itu Kak. Apakah mau linear biar bisa jadi dosen juga gitu? Iya, rencananya akan linear tapi lebih ke bidang bisnisnya sih Kak. Siap. Nah, kalau berbicara tadi udah pasti nih ada keuntungan materinya. Saat ini, kan ini kalian masih merintis, kayak BPOM juga masih diperjuangkan dan segala macam. Apakah saat ini sudah ada keuntungan yang JJ rasakan? Karena kan JJ masih mahasiswa yang sebenarnya bisa saja kerja part time saja di luar kalau hanya orientasinya adalah uang seperti itu. Oke, sebenarnya orientasi kita tidak pada uang ya Kak. Tapi sejauh ini kita udah ada mendapat benefit itu sekitar 3-5 juta dalam waktu 2 hingga 3 bulan seperti itu untuk penjualan produk dari masker wajah ini. Tapi kita juga mendapat dukungan penuh nih Kak dari program yang tadi sudah JJ ikuti P2MW, dan kita dapat program dukungan dari pihak kampus berupa mentor, itu dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga ada Fakultas Kedokteran dari Prodi Farmasi. Kemudian kita juga mendapatkan pendanaan. Nah, jadi kita bisa untuk melanjutkan pengembangan bisnis kita ini. Masya Allah. Jadi emang sekarang pun dari pihak kampus pun support ya untuk hal-hal berbau kewirausahaan seperti ini. Benar Kak, banyak sekali program-program yang ada di kampus yang bisa kita ikutin, khususnya nih program kewirausahaan. Siap. Wah, nanti kita cerita lagi, mana tahu ada teman-teman di luar sana yang juga tertarik tapi nggak tahu caranya. Nanti kita tanya sama JJ, tapi baik, nanti kita ke Ulim dulu. Ulim, tadi sudah kita bahas gimana sih komunitas yang Ulim ikuti, yang Ulim bangun gitu. Tapi dengar-dengar nih, kalian juga ketemu di pertukaran pemuda antar negara tadi yang disebutin ya. Nah, untuk PPAN sendiri gimana? Awal mula Ulim ikut seleksinya dan pengalamannya seperti apa sih? Awal mulanya ikut PPAN itu sampai ketemu JJ. Sebenarnya aku ketemu udah kesekian kalinya. Karena emang circle-nya itu aja akhirnya ya kan. Iya. Awalnya kan sebenarnya karena aku ada basic bahasa Inggris di pendidikannya, jurusan pendidikan bahasa Inggris, jadi coba aja, itu dosen yang bilang, coba deh kamu ikut kegiatan ini
gitu. Jadi pas ikut ternyata harus ada komdepnya, ada ketemu orang-orang yang sebenarnya minder Kak, ketemu orang-orang yang hebat kayak JJ kan, ibaratnya yang punya sesuatu yang sudah didirikan atau sesuatu yang sudah diperbuat untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri gitu, bukan kayak oh aku menang lomba ini, tapi apa yang dia menangkan itu memang untuk orang juga gitu. Dan seleksinya lumayan ini ya, dari awal berkas, terus setelah lolos berkas kita 20 besar. Interview, terus 20 besar, nah masuk lagi 10 besar gitu. Banyak banget seleksinya, interviewnya itu bukan cuma satu lagi Kak. Ada interview bahasa Inggris, interview wawasan kebangsaan dan tentang kepemudaan juga. Banyak Kak untuk wawancaranya, bahkan Tentang agama ada juga. Iya, agama juga ada. Tes IQ juga ada. Bukan kaleng-kaleng ya kan. Terus dengar-dengar memang sudah ada yang terpilih ya kan? Iya, sudah. Kalau nggak salah itu Grace ya sama si Ozzy ya. Si Ozzy. Grace itu kemana ya kemarin? Ke Singapura. Lalu Ozzy ke Australia. Ya. Oke, Singapura dan Australia. Program. Kalian kan berarti belum rezeki untuk lolos mewakili Indonesia untuk melakukan pertukaran pemuda itu mewakili Jambi seperti itu. Tapi dengar-dengar juga Ulim sempat ke Solo ya? Itu gimana tuh ceritanya tuh? Nah itu kebetulan karena ikut PPAN dan PPAP kan sekarang udah pertukaran pemuda antar provinsi juga gitu. Kebetulan saya jadi runner up-nya tadi karena yang pergi cuma 1 orang, katanya kalau 5 kamu berangkat gitu. Tapi karena cuma 1, alhamdulillahnya dikasih rezeki tadi untuk ikut ke Solo, itu kegiatan kreatifisia, pemuda kreatif Indonesia gitu. Jadi ada pemilihan pemuda kreatif di sana dan juga ada lomba film, lomba kriya, lomba masak di situ, itu seluruh Indonesia. Waktu itu mengikuti lomba apa tuh? Film. Oh, film. Iya. Lomba film kok dari tadi nggak ada cerita-cerita film ya? Tapi ternyata ikut lomba film, nih cerita dong. Nah kebetulan kan saya sebenarnya di yayasan, jadi kan yayasan walaupun ada donaturnya, kita juga ada pergerakan usaha. Nah itu di bidang videografer dan fotografer, namanya Art Studio Gallery gitu. Jadi untuk penyokong lah gitu. Jadi kita ada usahanya juga. Kebetulan saya suka di bidang fotografi, sinematografi gitu, dan kebetulan lingkaran teman-teman juga jago di situ, jadi kita punya timnya gitu. Tuh kan dari tadi nggak disebutin ya kan? Kalau nggak tadi saya tanya aja nggak dapet ini yang foto sama video kan? Ternyata kalau untuk mengajar oke lah, karena memang basic akademiknya juga pendidikan gitu. Tapi di dunia foto dan video ini cewek tuh agak lumayan jarang ya untuk fotografer atau videografer cewek itu agak sedikit rare gitu, jarang gitu. Nah, kenapa sih Ulim akhirnya tertarik? Apakah memang ada orang tua atau kerabat atau siapa orang-orang terdekat yang juga suka gitu? Nggak tahu, ini kayak aku tuh suka aja, suka bidang editing gitu. Kebetulan suka foto juga. Kan biasanya kalau nyuruh orang foto ini kan ini. Jadi kayak ada aja ini kayak gini gitu, tahu aja angle-nya. Bahkan ketika dulu waktu di kuliah itu, teman saya yang punya kamera, saya yang jadi fotografernya gitu. Jadi kamera dia itu malah aku yang lebih ngerti, kayak yang setting, yang motoin aku yang pegang karena suka gitu. Sama desain-desain juga saya ngalir aja sukanya. Bahkan sempat dijadikan duit juga waktu kuliah kayak. Harus dong, iya, sayang dong. Modal HP aja dulu Kak. Kalau sekarang mah udah enak ya, Bener. desain udah ada gampang gitu. Apalagi yang platform kayak Canva gitu. Dan awalnya aku cuman modal HP doang ngeditnya. Kayak untuk hadiah sidang. Awalnya untuk hadiah sidang ngide sendiri, kita yang ngasih ke temen. Ditanya lah ini di mana nih? Oh aku bisa kok gitu. Dari awalnya file doang deh. Nanti kamu cetak sendiri gitu. Bayar pulsa doang gitu. Berawal dari gitu-gitu. Itu kayak harus dikembangin lagi deh. Semoga ya Kak. Nanti ya setelah ini kita cerita-cerita ya. Kita ke aja J. Kalau tadi kan udah cerita nih si Ulim gimana ikut PPAN gitu. Boleh dong JJ juga cerita kenapa sih akhirnya tertarik untuk ikut PPAN? Apakah hanya pokoknya aku mau keluar negeri deh biar gengsi aja gitu, atau ada orientasi yang lebih dari itu? Silakan J. Oke, jadi sebenarnya tuh Kak dapat informasinya dari lingkup anak-anak duta bahasa ya. Kamu duta bahasa juga? Benar Kak. Waduh, angkatan? Malika, angkatan 2022. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi dapat informasi dari Bang Livitri. Untuk ngikutin kegiatan ini cobalah. Nah, sebetulnya JJ sebelum kuliah memang ada mau pergi
ke luar negeri nih Kak untuk ngikutin program au pair di Jerman. Tapi karena Covid di tahun 2020 memutuskan untuk kuliah terlebih dahulu di Universitas Jambi. Kemudian akhirnya berpikir panjang, ya udah deh mau coba ke PPAN. Karena ini pertama kali juga nih Kak buat JJ, jadi belum tahu nih gimana caranya, kemudian struktur wawancaranya gimana dan penseleksiannya gimana. Jadi kayak ngikutin aja dah. Udah nyemplung ke dalam air ya udahlah sekalian basah semuanya gitu. Jadi pada akhirnya membawa program Komdev tadi, izin dulu sama ketua paguyuban tadi apakah boleh, dan ternyata diperbolehkan untuk membawa, dan Komdev tadilah yang JJ bawakan ke dalam PPAN. Nah sayangnya itu nggak seberuntung Kak Ulimta, JJ cuma sampai 20 besar aja. Udah terpangkas. Aduh, 20 besar aja udah oke banget tahu itu ya. Ini tadi menarik bahwa JJ sempat nyinggung sebelum kuliah itu harusnya ada program di Jerman. Apa sih maksudnya? Jadi ini program au pair gitu Kak. Program au pair tuh kita tinggal sama keluarga di Jerman, tapi kita sambil juga melakukan yang namanya magang, dan juga kita dibiayakan untuk ikut kursus bahasa Jermannya di sana gitu Kak. Dan itu udah kepilih sebenarnya atau gimana? Kalau untuk program ini tidak ada kepilih, kendalanya adalah seringkali untuk mencari rumah keluarga gitu orang Kak. tua Orang tua ya? angkat kita gitu Kak. Itu aja sih kemarin kendalanya. Dan itu belum dapat waktu itu ya? Waktu itu sudah mau susun jadwal nih, segala urusan administrasi, paspor dan segala macam tuh udah selesai, tinggal ke kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta. Tapi karena Covid di bulan 12, rencananya tuh di bulan 3 2020. Tapi karena Covid udah ada informasinya di bulan 12 2019. Jadi ya udah deh, aku harus belajar dulu, belajarnya mandiri nih, ikutin SBMPTN juga gitu Kak. Karena itu adalah tahun terakhirnya aku bisa ikut untuk melanjutkan ke universitas. Oh, karena sebelumnya sempat gap year ya? Atau Benar Kak, benar. Berapa tahun tuh gap year-nya? Dari 2018 Kak. Terus baru masuk lagi 2020. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun kurang 2 lebih. tahun gap year. Wah, salut deh. Anak-anak gap year tuh nggak semuanya yang semangat lagi gitu loh. Benar, untuk Kak. lanjut lagi, tapi JJ luar biasa sih semangatnya. Makasih J. Nanti kita lanjutin, kita ke Ulim, ada lagi nggak nih yang ditutupin nih? Jangan-jangan ada yang belum kesebut lagi nih. Ada yang belum kesebut lagi nih. Ikut lomba-lomba apa lagi kah? Atau komunitas apa lagi kah? Atau udah tadi disebutin semua? Udah kok. Udah ya, nanti ada udah. ditutupin lagi. Lim, kalau kita ngomongin karena kalian udah ke tingkat lokal, nasional, bahkan menuju internasional tadinya, itu pasti sudah bertemu dengan berbagai macam karakter, berbagai pemuda dari berbagai daerah. Gimana sih ngelihat potensi anak Jambi nih kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan anak-anak dari daerah-daerah lain? Sebenarnya banyak banget potensi ya, apalagi ketika ketemu, saya bahkan ketemu anak-anak kayak saya aslinya Merbungo. Jadi ketika PPAN itu kita ketemu anak-anak Bungo yang berprestasi juga gitu. Kita, oh kamu Bungo ya gitu. Dan ternyata dia aktif juga di Bungo gitu, aktif juga di daerahnya. Ternyata banyak sekali potensi-potensi anak muda di negeri ini gitu. Nah itu yang perlu kayak gimana caranya, kayak ketemu JJ. Kita setelah PPAN bukannya malah mikir saing nggak satu orang, tapi kayak program apa ya kira-kira yang bikin kita tuh kumpul lagi gitu ya. Jadi bukan sekedar nongkrong doang nih. Kalaupun nongkrong yuk, tapi pas nongkrong kita bikin program ini yuk. Nah itu bedanya Kak, kalau sudah kegiatan ini omongannya itu bukan lagi tentang hal yang main-main lah ini, tapi kayak program apa atau project apa yang bisa kita sinergikan bersama gitu. Bukan mabar yuk, nggak gitu ya? Enggak. Gila sih, gila. Jadi emang apa ya, secara potensi sebenarnya besar gitu. Besar banget. Tapi kenapa sih akhirnya apa ya, sepak terjang pemuda-pemuda Jambi itu belum terlalu diakui gitu? Bukan yang nggak diakui, belum terlalu, karena kayak oh udahlah, tentulah kalau mendengar anak-anak dari Jawa lah, nah gitu. Paradigma seperti itu masih sering saya dengar gitu. Itu kenapa sih kira-kira? Kebetulan di tempat saya nggak terlalu itu sih Kak. Mungkin karena itu tadi dari diri kita sendiri dulu, bangun circle-nya gitu. Nah, kamu mau ke arah mana? Jadi kamu harus gabung di circle mana gitu. Jadi ketika mikir kayak kalau gitu tadi udah mikir, kalau hebat anak sana lah, kuliahnya di sini udah ini gitu. Sebenarnya kayak gitu saya sempet Kak. Karena di PPAN itu kan anaknya anak UI, anak Unpad gitu, anak UGM dan UGM sebagainya. gitu. Wah, saingan gue anak UGM gitu. Tapi ketika pas masuk, alhamdulillah bisa masuk final. Loh,
kamu berpotensi loh gitu. Iya. Nggak nyangka. Dan dari situ ini bukan karena masalah Kuliah tempatnya, di mana. kuliah di mananya, tapi masalahnya kamu mau nggak gitu untuk maju dan untuk lebih, intinya kalau kamu pengen maju, kamu bisa kok asal kamu mau bergerak gitu. Jadi bahkan anak-anak Jambi yang kuliah di Jambi pun di Universitas Jambi nggak kalah kok. Iya, Gitu ya Lim ya. Oke deh. JJ, gimana JJ kalau JJ lihat potensi-potensi anak muda Jambi deh? Oke Kak, mungkin ini lebih ke implementasian diri JJ dulu ya, baru bisa menilai dari anak-anak Jambi gitu ya. Sebenarnya sama nih, sama kayak Kak Ulimta. JJ pernah ikut program camp tentang kewirausahaan. Di situ tuh semua nasional kan, ada anak-anak dari UI, UGM, Unpad, dari Sulawesi juga ada, semua dari Uncen juga ada. Di situ kita disatukan. Nah, pada saat itu saya mengatakan, saya takut nih sama anak-anak yang universitasnya di luar Pulau Sumatera gitu, ibaratnya. Sampai pada akhirnya ada beberapa tahapan dan ternyata anak Jambi itu sama juga nih dengan mereka. Ternyata ketakutan yang tadi kita anggap takut banget dan nggak bisa kita lewati, bisa loh untuk kita lewati bareng-bareng di sini gitu. Jadi benar kata Kakak Ulimta tadi, kita harus bangun circle pertemanan yang emang benar-benar bagus, mengarahkan kita ke arah yang positif. Dan kalau kita circle-nya tuh pesimis terus, ya bakal pesimis sih Kak. Boleh nggak sih aku gabung circle kalian? Masuk nggak sih? Soal circle aku ngajak gibah terus tuh. Enggak, bercanda ya. Bercanda. Soalnya udah jadi presenternya. Iya, aduh. Siapa aku gitu. Apa ya? Ada beberapa hal tadi juga sempat kita ngobrol ya, bahwa ketika aku di usia kalian pun masih muda yang emang belum menikah, itu kesempatan kan terbuka lebar. Ada nggak sih masih keinginan-keinginan yang masih belum tercapai nih menjelang kalian, karena cewek ini kayaknya ada batasan buat menikah dan sebagainya nih, masih ada nggak sih? Singkat aja sebelum kita iklan. Yang jelas selagi syarat itu masih ada dan kamu masih bisa, coba aja terus. Coba terus. Ada nggak dalam waktu dekat ini? Apanya yang ada nih Kak? Ada dalam waktu dekat ini, ada yang mau dicapai nggak? Apakah ikut ada. program ini, program itu? Gitu? Ada, sama seperti tadi kan mau coba fokus cari beasiswa. Siap. Kalau JJ? Ikut program PPAN lagi Kak, karena sekali lagi gagal ya? belum menutupin kegagalan lagi di depannya. Berarti Uli masih bisa ikut lagi dong? Masih bisa. Masih bisa kalau ya? programnya ada, dia kan tergantung program Kak. Kalau umur kayak umur 27 itu programnya tertentu. Oke. Jadi 30. beda-beda Kayak ya? Australia aku nggak bisa lagi karena itu 24. Oh gitu. Oke deh, nanti kita lanjutin ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah muda, kreatif, peduli, dan juga menginspirasi. Masih bersama dua narasumber yang begitu luar biasa, tapi tidak terasa kalau udah cewek-cewek nongkrong, ngumpul gitu ya, nggak kerasa sama 1 jam ya ngobrol-ngobrol ya kan. Dan ini waktunya untuk closing statement. Langsung closing statement yang pertama, Ulimta silakan. Closing statement ya. Intinya kalau sebagai pemuda, jangan fokus ke prestasi, tapi fokus kebaikan aja, kebaikan untuk diri dan kebaikan untuk lingkungan. Insya Allah kebaikan itu bakalan datang sendirinya. Itu aja sih. Siap. Mungkin ada mau ucapin terima kasih untuk siapa? Boleh? Terima kasih untuk donatur otomatis ya, karena yang sudah memberikan rumah, bahkan memberikan semua materinya, Bu Dr. Elmilda, terus Alfikri Asyidiki, Kak Uni juga donatur tetap di Guru Ngaji Mengabdi, di Yayasan Bahagia Mengabdi Center. Dan terima kasih untuk ibu saya yang mendukung, bahkan sangat mensupport apapun kegiatan saya, sehingga percaya yang Uli melakukan itu semua untuk ibu. Kalau ibu percaya, insya Allah semuanya jadi positif. Siap, terima kasih banyak Lim, terima kasih. Lanjut, JJ silakan. Kalau dari JJ sendiri, untuk anak muda khususnya yang ada di Provinsi Jambi, jangan takut untuk mencoba selagi muda. Dapatkan semuanya deh, cobain dulu semuanya biar pengalamannya tambah. Terus juga kita ketemu sama orang-orang baru yang bisa saling untuk memahami dan terus belajar ke depannya. Iya, ucapan terima kasih mau boleh? Boleh. JJ mau ngucapin terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah ada pada saat JJ berada di titik terendah, kepada teman-teman, kepada pihak dosen, Ibu Uce Lestari yang sudah membimbing tentang
bisnis JJ, kemudian kepada pihak kampus juga Universitas Jambi yang sudah melakukan banyak programnya itu bukan hanya berdampak ke diri JJ sendiri, tapi bisa JJ implementasikan ke teman-teman, keluarga, bahkan masyarakat khususnya di Kota Jambi. Siap, terima kasih banyak ya JJ Ulimta atas waktunya siang hari yang begitu bermakna untuk saya pribadi. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Semoga sama-sama dapat menginspirasi seperti yang Ulimta katakan, bahwa fokus saja untuk menebar kebaikan, menebar manfaat, karena kebaikan atau manfaat itu akan balik lagi ke diri kita sendiri. Dan jangan berhenti untuk terus mengupgrade nilai diri dan bisa memberikan inspirasi untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nggak ada minum.